Bismillahirrahmanirrahim. Dan Islam telah menjelaskan hukuman mati itu dalam firman-Nya. Allah mengatakan wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Jangan kalian bunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila seseorang mengucapkan syahadat telah terpelihara darahnya kecuali dengan cara yang hak. Mana cara yang hak yang membolehkan untuk menumpahkan darahnya walaupun dia telah mengucapkan syahadatain? Ya. Dalam hadis yang muttafaq alaih bahwasanya Rasulullah bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath athayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidini al mufariqu lil jamaah. Tidak halal ditumpahkan darah, tidak halal dibunuh seorang muslim yang telah bersyahadat, yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan dia telah bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, Rasulullah SAW, kecuali dia melakukan salah satu dari 3 hal, yaitu melakukan zina bagi wanita yang muhsan, laki-laki yang muhsan yang pernah menikah, dirajam, dan membunuh jiwa orang lain. Yang membunuh jiwa muslim yang lain dengan sengaja, maka boleh ditumpahkan darahnya juga, boleh dibunuh juga. Kemudian wattariku lidinih, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, pindah agama. Kemudian al-mufariqu lil jamaah, yang memberontak terhadap pemimpin yang bertakwa. Maka ini boleh juga diperangi. Selain ini, koruptor tidak masuk di sini dia. Maka atas dasar apa ditumpahkan darahnya? Pada Allah telah mengatakan wala taqtul nafsal lati harramallah illa bil haqq. Tidak boleh ditumpahkan darah, tidak boleh membunuh jiwa, nyawa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan yang hak, dan hak ini saja. Jadi kita katakan walaupun dia mencuri, betul-betul mencuri, bukan diberi khianat terhadap amanah yang diamanahkan kepada dia, pun tidak bisa dibunuh. Hanya hukumannya apa? Potong tangan. Hukumannya potong tangan. Maka jangan kita larut dengan orang-orang yang negara-negara lain umpamanya yang menerapkan hukuman bunuh, hukuman mati bagi koruptor. Bagi mereka mungkin tidak mengenal halal dan haram, tidak mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang jelas, ya, jelas bagi kita yang hak dan yang batil. Apakah Islam atau hukuman ta'zir tersebut tidak boleh sampai pada tahap pembunuhan? Ya, juga tidak. Karena ada beberapa pelanggaran yang tidak ada hadnya, tidak ada ketentuannya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya untuk dibunuh, juga diterapkan oleh para ulama. Kapan waktunya? Ini menurut ikhtiar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yaitu bila maslahatul ammah taqtadi dzalik. Ya. Bila maslahat umum tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan pembunuhan terhadap orang ini. Namun hukum asalnya ta'zir adalah ta'dib. Sehingga dikatakan oleh penulis buku At-Tashri' al-Jinai, beliau mengatakan al-aslu fi syari'ati anna ta'zir lit-ta'dib. Hukum asal dalam syariat bahwa hukum ta'zir itu untuk mendidik. Wa annahu yajuzu min at-ta'ziri ma aminat aqibatuh ghaliban. Dan hukum ta'zir yang dibolehkan bila diterapkan hukum tersebut masih aman dari akibatnya, dia tidak membahayakan jiwanya dia. Bayan bagi alla takuna uqubatu ta'ziri muhlikah. Maka sepantasnya lah bahwa hukum ta'zir tadi tidak boleh sampai menyebabkan kebinasaan kepada kematian. Wa min thamma
fala yajuzu fi ta'zir fala yajuzu fi ta'ziri qatlun wala qat'un. Dengan demikian, maka dalam hukum ta'zir tadi tidak boleh dengan cara membunuh atau memotong anggota tubuh. Ya. Namun dalam kasus-kasus tertentu mungkin saja boleh dan sudah dilakukan oleh para ulama. Ya. Seperti yang difatwakan oleh beberapa ulama dari mazhab, yaitu al-jasus, mata-mata. Keberadaan mata-mata di tengah kaum muslimin yang memberikan informasi kepada musuh. Muslimin perang dengan sebuah negara kafir. Maka di sana ada mata-mata yang memberikan informasi kepada musuh, maka ini bisa diterapkan ta'zir dengan hukuman mati. Atau ad-da'i ilal bid'ah, orang yang mengajak kepada bid'ah yang sering diterapkan pada pemerintahan Islam, para mubtadi'in, orang-orang yang keluar dari manhaj Ahlussunnah yang difatwakan ya boleh oleh para ulama di masa-masa mereka, ada yang dengan disembelih oleh khalifah di waktu itu karena dia membuat kerusakan dalam akidah. Ya. Atau seperti sekarang yang diterapkan oleh sebuah negara, yaitu hukuman mati bagi para penyelundup narkoba, karena dampak negatif dari perbuatannya ini untuk ratusan dan ribuan manusia. Maka ini bisa saja diterapkan hukum ta'zir sampai pada tahap pembunuhan, tapi pada hukum asalnya tidak boleh. Dan ini pengecualian, dan pengecualian tetap hukumnya dhayiq, sempit ya, sempit sekali penerapannya. Dan juga hukuman untuk koruptor tidak bisa untuk sampai ke sini, karena pada tahap awalnya siapa yang mengangkat dia? Kalau ini kan memang orang-orang ini menyelundup atau mengajak kepada bid'ah, atau dia sebagai mata-mata yang memang membahayakan sebuah negara, berbeda dengan koruptor tadi yang bisa sebetulnya dihindari dari awal. Ya, kemudian dia diamanahkan lagi, jelas seperti yang tadi, dan tidak bisa dikiaskan dengan hirabah. Sebagian berusaha mengkiaskan dengan hirabah, mentakhridnya terhadap hukum hirabah dengan mengatakan hukum hirabah ini, yang maksud dengan hirabah bukan hirabah, ada di sana unsur ikhafatus sabil. Ya, ini dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfawna minal ard. Ya, hukum boleh dia disalib, kemudian dipotong tangan dan kaki kirinya, dan boleh dijauhkan dari negeri, diusir dari negerinya. Itu hirabah yang di sana ada unsur ikhafatus sabil. Keberadaan dia membuat keresahan di tengah masyarakat. Ini perampok dengan senjata tajam, ya, atau senjata api terang-terangan. Ini hirabah dia. Bisa saja dia dengan dibunuh, hukumannya. Tapi koruptor tidak. Dia tidak menakutkan. Ada Anda ditakutkan oleh koruptor? Berbeda dengan perampok ini. Dia menyebabkan masyarakat menjadi resah atau tidak aman. Maka tidak bisa dikiaskan dengan hirabah. Untuk masuk dalam kategori pencuri saja tidak bisa. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.